Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Materi kali ini adalah analisis laporan arus kas. Baik. Nah, laporan arus kas ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, laporan arus kas ini memberi informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Adapun kegunaan dari laporan arus kas, nah dengan melakukan analisis arus kas, maka akan dapat diketahui yang pertama adalah kemampuan perusahaan mengeneralisir kas, merencanakan, mengontrol arus kas masuk, dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, dan kemampuan membayar dividen. Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksi return dan sumber dana perusahaan. Kemudian yang keempat, kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Kelima, alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang keenam, pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode. Sekarang kita lihat pengertian kas dan penggolongan kasnya itu sendiri. Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat, serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas. Tanggal jatuh temponya sangat dekat. Kecil risiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat bunga. Adapun unsur-unsur yang memperbesar kas. Unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar kas merupakan aliran kas masuk yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Meliputi berkurangnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas. Yang kedua, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya unsur-unsur dalam utang lancar, bertambahnya utang jangka panjang, bertambahnya modal sendiri, dan bertambahnya keuntungan. Sedangkan unsur-unsur yang memperkecil kas adalah yang pertama adalah bertambahnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya utang lancar, berkurangnya utang jangka panjang, berkurangnya modal sendiri, dan adanya pembayaran dividen, serta adanya kerugian. Nah, contoh kas dan yang disamakan dengan kas adalah kas di perusahaan, di bank, treasury bills, commercial paper jangka sangat pendek, money market fund, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyajian, laporan arus kas memisahkan transaksi arus kas dalam 3 kategori. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan operasional, kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan investasi, dan kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Termasuk laporan kegiatan investasi dan keuangan yang tidak berhubungan dengan transaksi kas. Penentuan dan penggolongan arus kas. Kita lihat ya. Yang pertama adalah kegiatan operasional. Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi laba ini dikelompokkan dalam golongan ini. Demikian juga arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional. Misalnya, penerimaan dari langganan, penerimaan dari piutang bunga, penerimaan free fund atau dari supplier. Arus kas keluar misalnya berasal dari kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
bunga yang dibayar atas utang perusahaan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Sedangkan laporan rugi laba yang berasal dari bukan kegiatan operasional seperti penjualan peralatan atau aktivitas tetap lainnya tidak termasuk sebagai kelompok kegiatan operasional. Kas yang diterima dari kegiatan ini dimasukkan ke dalam sebagai kelompok kegiatan investasi atau keuangan mana yang dianggap lebih dominan ya. Yang kedua adalah kegiatan investasi. Mengelompokkan transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non-kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas diterima dari hasil atau pengembalian yang dilakukan sebelumnya, misalnya dari hasil atau penjualan. Arus kas yang diterima misalkan dari penjual aktiva tetap, kemudian penjualan surat berharga yang berupa investasi, penagihan pinjaman jangka panjang tidak termasuk bunga jika merupakan kegiatan investasi. Penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi, tapi bukan persediaan ya. Sedangkan arus kas keluar dari kegiatan ini misalkan pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang, pemberian pinjaman pada pihak lain, pembayaran untuk aktiva lain yang digunakan di dalam kegiatan produktif seperti hak paten, tidak termasuk persediaan yang merupakan persediaan operasional. Sedangkan transaksi yang berkaitan dengan aktiva lain-lain yang dapat disamakan dengan aktiva tetap juga masuk ke dalam arus kas ini. Arus kas dari kegiatan pembiayaan yang pertama adalah kita lihat contoh arus kas yang masuknya adalah pengeluaran saham, pengeluaran wesel, penjualan obligasi, pengeluaran hipotek, dan lain-lain. Sedangkan arus kas keluarnya misalnya pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik, pembelian saham pemilik atau treasury stock, pembayaran utang pokok dana yang dipinjam tidak termasuk bunga karena dianggap sebagai kegiatan operasi. Kegiatan investasi dan keuangan non-kas. Kegiatan investasi dan keuangan yang tidak menggunakan kas, misal pembelian bangunan dengan mengeluarkan surat utang hipotek. Ya. Sekarang kita lihat teknik analisis arus kas itu sendiri. Untuk menganalisis laporan arus kas dapat dilihat dari dua keadaan, yaitu menganalisis laporan kas yang sudah dibuat oleh perusahaan, atau yang kedua melakukan analisis berdasarkan informasi hanya dari laporan neraca dan rugi laba, dengan perkataan lain bahwa arus kasnya ini belum ada ya. Berikut kita lihat contoh analisis laporan arus kas. Misalkan PT Zaki Kameni ini laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tahun 2020. Ya. Ini arus kas dari kegiatan operasionalnya, ada kas masuk Rp600.000, kas keluarnya Rp400.000, sehingga ada arus kas masuk yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp200.000, ya, selisih dari 600. Dari kegiatan investasi, arus kas masuk Rp210.000, sedangkan arus kas keluarnya adalah Rp300.000. Maka arus kas keluar dari kegiatan investasi sebesar Rp90.000. Karena di sini yang masuk 210 tapi keluarnya 300.000, sehingga perusahaan mengeluarkan uang kas sebesar Rp90.000. Sedangkan arus kas dari kegiatan pembiayaannya adalah arus kas masuk 880, sedangkan arus kas keluarnya sebesar Rp650.000, sehingga ada arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan yaitu sebesar Rp230.000. 880 dikurangi 650.
maka kita bisa menentukan saldo kas awal dan akhirnya. Kenaikan kas periode ini adalah Rp340.000, sedangkan saldo kas awal periode yaitu 420, sehingga saldo kas akhir periodenya adalah Rp760.000. Nah, kita lihat dari mana sih kenaikan kas sebesar 760.000 ini, ya. Maka kita berkesimpulan kenaikan kas pada periode ini adalah sebesar Rp340.000. Arus kas masuk dari kegiatan operasional Rp600.000, sedangkan kas keluarnya Rp400.000, sehingga surplus sebesar Rp200.000. Ini menunjukkan gambaran yang positif. Dari kegiatan investasi, arus kas masuknya Rp210.000, sedangkan arus kas keluarnya Rp300.000, sehingga net investasi keluar sebesar Rp90.000. Ini menunjukkan bahwa pada periode ini perusahaan banyak menggunakan investasi yang hasilnya diharapkan akan menghasilkan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dari kegiatan pembiayaan, sumber dana menunjukkan ada surplus sebesar Rp230.000. Berarti bahwa perusahaan mendapat dana berupa utang atau modal untuk pembiayaan ini sebesar lebih besar dari penggunaan dananya untuk pembiayaan yang atau membayar utang atau dividen atau treasury. Nah, dari dana dari pembiayaan ini untuk digunakan dalam investasi dan jumlah yang diperoleh lebih besar daripada pengeluarannya, sehingga surplus sebesar Rp340.000. Berikut kita lihat isi dan bentuk dari laporan arus kas. Ada dua metode, yaitu yang pertama adalah metode langsung atau direct method, sedangkan yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Misalkan ini laporan laba rugi perusahaan Jaya Sakti untuk tahun yang berakhir tahun 2020. Jadi seperti ini. Harga pokok penjualannya adalah Rp660.000. Kemudian harga pokok produksinya Rp80.000, maka laba kotornya adalah Rp580.000. Sedangkan biaya gaji Rp200.000, biaya penyusutan Rp40.000, dan biaya operasional di luar gaji Rp220.000. Total biayanya adalah Rp360.000. Maka laba bersihnya adalah 580 dikurangi 360 sekitar Rp220.000. Nah, sedangkan neraca komparatif PT Jaya Sakti untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut, ya. Kas tahun 2019 20 juta, piutang 210, persediaan 100, total aktiva lancarnya Rp730 juta. Sedangkan tahun 2020 kas 760, piutang 270, persediaan 120, total aktiva lancarnya Rp1.150. Nah, sekarang ini kita yang akan dianalisis adalah kenaikan kas dari 420 menjadi 760 juta ini dari mana asal muasalnya, ya. Ini adalah aktiva tetapnya. Kemudian diketahui juga total kewajiban dan modalnya, sehingga total utang dan modal 1.350 untuk tahun 1.350 juta tahun 2019 dan 1.820 untuk tahun 2020, ya. Oke, kita lihat. Sedangkan berikutnya adalah adapun informasi tambahannya untuk melengkapi laporan arus kasnya adalah bahwa pembayaran kepada supplier untuk mendapatkan bahan-bahan produksi dan persediaan sebesar Rp100 juta, pembelian aktiva tetap sebesar tunai Rp300 juta, kemudian menjual aktiva tetap yang sudah akhir seharga Rp210 juta, maka dicatat sebagai berikut: kas Rp210 juta, akumulasi penyusutan Rp100 juta, maka pada kolom kreditnya adalah aktiva tetap sebesar Rp310 juta. Dipinjam Wesal jangka panjang melalui kas Rp400 juta, kemudian membayar utang pokok Wesal sebesar Rp460 juta. Dibeli treasury stock Rp80 juta. Laba ditahan dengan data sebagai berikut, ya. Saldo awal 160, laba tahun 2020 220, dan bayaran dividen Rp110 juta. Maka saldo akhirnya adalah
270 juta rupiah. Dan terakhir dikeluarkan saham biasa senilai 480 juta rupiah. Penerimaannya dimasukkan ke dalam kas. Berikut adalah ini laporan rasanya ya, yang diperbandingkan antara 2019 dan 2020 seperti ini. Inilah yang akan kita analisis dari mana asal muasalnya kenaikan kas sebesar 340 juta rupiah ini ya. Tahun 2019 420, tahun 2020 760 juta, sehingga ada kenaikan 340 juta rupiah. Inilah yang akan kita analisis ya. Oke, ini kewajiban dan modalnya seperti ini ya. Maka kita akan langsung melakukan. Oke, berdasarkan data tersebut, maka sumber dana 620 juta dan penggunaan dananya juga 620 juta rupiah. Kita lakukan analisis arus kas dengan metode langsung. Kita lihat ini laporan arus kas PT Jaya Sakti 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah ya. Arus kas dari kegiatan operasional. Kas masuk dari penjualan tunai 600 juta rupiah. Kas keluarnya pembayaran tenaga kerja 180 juta, pembayaran kepada supplier 100 juta rupiah, pembayaran biaya operasi 120 juta rupiah, maka ada arus kas masuk sebesar 200 juta rupiah. Jadi 600 juta dikurangi 180 tambah 100 tambah 120. Ada arus kas masuk dari kegiatan operasi adalah sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya untuk arus kas dari kegiatan investasi ya. Arus kas masuknya yang berasal dari penjualan aktiva tetap sebesar 210 juta rupiah. Sedangkan arus kas keluarnya adalah pembelian aktiva tetap sebesar 300 juta rupiah. Maka ada arus kas keluar untuk nambah pembayaran aktiva tetap sebesar 90 juta rupiah. Sehingga ditulislah arus kas keluar dari kegiatan investasi sebesar 90 juta rupiah. Sedangkan dari arus kas kegiatan pembiayaan atau pendanaan, arus kas masuk ya diterima dari penjualan saham sebesar 480 juta rupiah. Diterima dari obligasi jangka panjang, tadi kan pinjaman 400 juta rupiah, totalnya 880. Sedangkan arus kas keluarnya adalah dibayar pokok utang sebesar 460 juta rupiah, dibayar treasury stock 80 juta rupiah, dan pembayaran dividen sebesar 110 juta rupiah. Maka dari kas kegiatan pembiayaan ini ada arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan sebesar 230 juta rupiah. Jadi 880 dikurangi 650 juta rupiah. Oke, maka kita buatlah saldo akhir kas perusahaan ya. Kenaikan atau penurunan kasnya per periode ini adalah sebesar 340 juta rupiah tadi kan. 340 ini sedangkan kalau kas awal periode 420 juta rupiah, maka saldo kas akhir periodenya adalah 340 tambah 420 760 juta rupiah. Keterangannya kenapa 340 juta ini dari mana aja? Yang jelas penerimaan kas dari penjualan tunai itu sebetulnya penerimaan tunainya cuma 600 juta rupiah. 660 ini karena yang 60 juta ini adalah piutang ya, penjualan secara kredit. Maka tunainya sebesar 600 juta rupiah. Yang 60 juta adalah piutang. Utang gaji 20 juta berarti bayar gaji melalui kas cuma 180 juta rupiah. Analisis arus kas menggunakan metode tidak langsung ya. Ini perusahaannya sama ya. Kita lihat sekarang arus kas dari kegiatan operasionalnya. Laba bersihnya 220 juta rupiah. Ditambah penyesuaian atau dikurangi penyesuaian laba terhadap arus kas ya. Kenaikan piutang dagang tadi 60 juta rupiah. Kenaikan persediaan 20 juta rupiah, ini dilihat dari laporan neracannya. Biaya penyusutan 40 juta rupiah. Kenaikan utang gaji 20 juta rupiah. Maka arus kas masuk bersih dari kegiatan operasional adalah 220 juta rupiah dikurangi 60 dikurangi 20 tambah 40 ditambah 20 atau sama dengan 200 juta rupiah.
Sedangkan arus kas keluar dari kegiatan investasi ini sama dengan yang metode langsung tadi ya. Arus kas masuknya menerima penjualan aktiva yang upgrade tadi 210 juta rupiah. Sedangkan arus kas keluarnya adalah membayar untuk pembelian aktiva sebesar 300 juta rupiah, sehingga ada arus kas keluar untuk kegiatan investasi sebesar 90 juta rupiah. Dan untuk arus kas kegiatan pembiayaannya, arus kas masuknya diterima dari penjualan saham 480, diterima pembiayaan dari obligasi jangka panjang 400 juta rupiah, sedangkan arus kas keluarnya adalah bayar pokok utang 460 juta rupiah, pembelian saham atau treasury stock 80 juta rupiah, dan pembayaran dividen 110 juta rupiah. Maka penerimanya 880, pengeluarannya 650, sehingga di sini kita sebutkan arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan adalah sebesar 230 juta rupiah. Lalu kita bikin saldo kas awal dan akhirnya ya. Kenaikan penurunan kasnya 340 juta rupiah. Ya. Saldo kas awal periode 420 juta rupiah. Sehingga saldo kas akhir periode adalah sebesar 760 juta rupiah. Jadi hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa keadaan arus kas pada periode tersebut ada kenaikan kas sebesar 340 juta rupiah berasal dari arus kas masuk bersih dari operasi 200 juta rupiah, arus kas masuk bersih dari kegiatan pembiayaan 230 juta rupiah, tapi ada arus kas keluar untuk kegiatan investasi sebesar 90 juta rupiah. Sehingga kenaikannya adalah sebesar 340 juta rupiah. Oke, begitulah kira-kira materi kita tentang analisis laporan arus kas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan nanti ajukan aja pertanyaan kalian di kelas. Jika kalian menyukai materi ini silahkan subscribe dan like video ini. Akhir kata, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi yang lain ya. Salam sehat selalu.